Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok I akan mempresentasikan analisis survival pada pasien gagal jantung dengan Cox Proportional Hazard. Berikut ini adalah anggota kami, saya Denis, kemudian ada Rafli, kemudian ada Ilham Fawas, dan terakhir ada Hafiz Rizky. Oke, untuk latar belakang, gagal jantung adalah penyakit klinis di mana jantung tidak mampu memompa darah secara efektif. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab morbiditas global. Oleh karena itu, analisis terhadap risiko kematian dan kejadian menjadi penting untuk mendukung pengambilan keputusan klinis hingga alokasi sumber daya medis. Oke, next. Ya, penyakit ini bukan sekedar penyakit tunggal. Penyakit ini merupakan kondisi akhir yang umum dari penyakit kardiovaskular. Secara global, gagal jantung menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan dengan prevalensi yang terus meningkat. Prognosis pasien gagal jantung bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor klinis dan demografis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti usia lanjut, penurunan fraksi ejeksi ventrikel kiri, gangguan fungsi ginjal, dan penyakit penyerta merupakan prediktor kuat peningkatan risiko morbiditas dari penyakit pada pasien gagal jantung. Oke, baik, selanjutnya untuk box proportional hazard. Di sini model yang digunakan dalam penelitian ini dengan keunggulan dan output model yaitu di mana sifat semi parametriknya yang berarti bahwa model ini tidak menggunakan asumsi mengenai fungsi dari fungsi hazard atau baseline hazard langsung. Dengan output utama dari model ini yaitu hazard ratio di mana jika lebih dari satu itu menunjukkan bahwa variabel tersebut merupakan faktor risiko yang dapat meningkatkan laju kejadian. Untuk sebaliknya, jika hazard kurang dari satu menunjukkan adanya efek protektif. Oke, next. Lalu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor klinis yang mempengaruhi resiko kematian pada pasien gagal jantung yang menggunakan model Cox. Untuk dataset yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dataset dari UJI Machine Learning Repository dengan nama clinical record dataset dengan total 13 variabel, di mana variabel data event itu menjadi variabel event, lalu untuk variabel kategorinya itu ada age, anemia, karena fosfokinase, diabetes, platelets, ejection fraction, smoking, high blood pressure, serum creatinine, sex, dan serum review. Untuk variabel waktu di sini itu deskripsi dari dataset penelitian kami di sini ada 299 pasien dengan 95 pasien atau 32% mengalami kematian, lalu 203 pasien atau 67,9% itu mengalami tanda sanksi. Lalu yang berikutnya adalah categorical variable coding, di mana pada penelitian ini digunakan dataset dengan beberapa variabel kategorikal seperti anemia, diabetes, high blood pressure, seks, dan smoking. Di mana untuk kelompok yang diuji pada anemia yaitu kelompok 0 atau tanpa anemia, pada diabetes kelompok 0 tanpa diabetes, pada variabel tekanan darah tinggi yaitu kelompok 0 tanpa tekanan darah tinggi, dan pada variabel jenis kelamin atau seks yaitu kelompok 0 atau perempuan, dan kemudian untuk variabel smoking atau merokok digunakan kelompok 0 atau bukan perokok. Yang berikutnya adalah model Cox Proportional Hazard pada uji serentak, di mana pada Omnibus Test of Model Coefficient TS didapati nilai 1018,743 dan menurun menjadi 937,574 setelah semua variabel dimasukkan ke dalam model blok 1. Dan penurunan ini menunjukkan bahwa penambahan covariat meningkatkan kecocokan model. Lalu dapat dilihat pada Omnibus Test of Model Coefficient A, model secara keseluruhan signifikan secara statistik dengan chi-square senilai 81,116 dengan dan p-value di bawah 0,001, dan berarti bahwa terdapat setidaknya satu variabel independen yang secara signifikan berhubungan dengan waktu kejadian atau kematian, sehingga model layak digunakan dalam analisis survival. Lalu berikutnya model Cox Proportional Hazard pada uji parsial, di mana dapat dilihat pada variabel in the equation terdapat beberapa variabel yang signifikan. Yang pertama adalah variabel anemia dengan hazard rasio sebesar 0,634, dan kemudian dilakukan perhitungan resiko dan didapati nilai 36,66%. Hal ini berarti pasien yang tidak mengalami anemia menurunkan faktor risiko sebesar 36,6%. Lalu berikutnya adalah variabel age atau umur dengan hazard rasio 1,047, di mana dilakukan perhitungan resiko dan didapati bahwa semakin tinggi umur atau semakin bertambahnya umur, maka semakin meningkatkan
resiko sebesar 4,7%. Lalu berikutnya adalah kreatinin fosfokinase dengan hazard rasio 1, dan karena hazard rasionya senilai 1, maka efek dari variabel ini dapat diabaikan. Lalu berikutnya adalah serum kreatinin dengan hazard rasio sebesar 1,366, yang berarti peningkatan nilai pada serum kreatinin dapat meningkatkan 36,6% resikonya. Lalu berikutnya adalah serum sodium, dan didapati hazard rasio sebesar 0,957, di mana peningkatan satu nilai pada serum sodium berarti menurunkan resiko sebesar 4,3%. Lalu yang terakhir adalah high blood pressure, high blood pressure, di mana mendapat hazard ratio sebesar 0,624, yang berarti pasien yang tidak mengalami atau tidak pernah mengalami tekanan darah tinggi menurunkan resiko sebesar 37,1%. Lalu berikutnya adalah ejection fraction yang mendapatkan nilai hazard ratio sebesar 0,952. Hal ini berarti peningkatan satu nilai pada fraksi ejeksi menurunkan resiko sebesar 4,8%. Lalu berikutnya adalah mean covariance, dan dapat dilihat pada output SPSS covariance berikut. Secara keseluruhan, badan rata-rata partisipan dalam penelitian ini merupakan seseorang yang berusia sekitar 61 tahun dengan probabilitas tinggi menderita anemia sebesar 57% probabilitasnya, lalu diabetes dengan probabilitas 58%, dan hipertensi dengan probabilitas 65%. Dan rata-rata partisipan juga menunjukkan fungsi jantung yang sedikit terganggu dengan fraksi ejeksi sebesar 38%, dan mayoritas adalah perokok sebesar 68% dari total pasien. Lalu pada kurva survival, di mana pada output SPSS juga terlihat kurva yang terus menurun dari kiri ke kanan bawah, yang menunjukkan bahwa peluang untuk bertahan hidup juga semakin menurun seiring berjalannya waktu. Selama periode pengamatan dimulai dengan probabilitas 100% pada hari pertama, peluang ini turun menjadi sekitar 90% pada hari ke-50, dan kemudian akan menjadi sekitar 82% pada hari ke-100, dan pada akhirnya mencapai sekitar 63% pada masa akhir tindak lanjut atau sekitar 240 hari. Dan secara keseluruhan grafik ini menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari pasien dengan profit rata-rata diperkirakan akan mengalami kematian dalam waktu 240 hari. Lalu yang berikutnya adalah kurva hazard, di mana kurva hazard menunjukkan peningkatan yang konsisten yang dimulai dari 0 dan terus melesat atau naik hingga akhir pengamatan sekitar 250 hari. Kurva yang terus meningkat dari titik 0 ini menandakan bahwa risiko kematian selalu ada dan terakumulasi secara terus-menerus bagi pasien yang masih bertahan hidup, di mana peningkatan yang stabil pada kurva ini menunjukkan bahwa tidak ada periode di mana risiko ini menghilang. Dan secara sebaliknya, total risiko yang dihadapi pasien juga terus bertambah. Penurunan pada kurva survival pada slide sebelumnya juga merupakan cerminan langsung dari peningkatan pada kurva hazard akumulatif ini. Ya, jadi kesimpulan dari analisa kami adalah setiap peningkatan usia 1 tahun itu meningkatkan risiko kematian sebesar 4,7%. Pasien tanpa anemia memiliki risiko kematian 36,6% lebih rendah. Setiap peningkatan 1% pada fraksi ejeksi mengurangi risiko sebesar 3,6%. Pasien tanpa hipertensi terkontrol memiliki risiko kematian 37,1% lebih rendah, dan setiap peningkatan satu satuan serum berhubungan dengan penurunan risiko kematian sebesar 4,3%. Nah, berdasarkan hasil model Cox-Vieira, variabel yang tidak signifikan adalah variabel diabetes, platelet, jenis kelamin, dan merokok, yang sehingga tidak dilakukan analisis untuk risiko kematiannya. Dan kemudian berdasarkan grafik fungsi survival dan fungsi asetnya tadi, itu menunjukkan adanya kenaikan risiko kematian seiring berjalannya waktu, yang artinya penyakit ini adalah penyakit letal. Next. Ya, sekian dari kelompok ini. Kurang lebihnya, maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.